Udah tinggal running. Besok udah setting baru check up. Ini bisa di running. Dulu kau betis. Udah di baut. Gua pertama kali bisa bawa motor standar itu, motor pertama gua tuh Yamaha Mio. Halo, Bang. Gua biasa regal. Boleh. Lu Berapa? 1, 2? musuh lah. Musuh ya? Tahun 2010-an, SMP kelas 2. Bawa motor gua autodidak, nggak ada yang ngajarin. Beraniin diri sendiri aja bawa motor. Ada motor di rumah, bawa bayi aja udah. Jatuh gua pernah. Jatuh berdua pacar gua pernah. SMP tuh kelas 2. Baru-baru cinta monyet. Jatuh dua cewek jangan raya condet. Aduh. Naik Mio gua tuh. Ada 2, apaan? Lu dari mana? Dari bengkel kek. Biasa. Dulu mah Mio pelek 17 udah girang banget anak SMP. Sekarang mah Vespaan baik, kagak main cewek-cewek main Mio mah kagak dikenal. Sekarang mah zamannya Vespa. Mio mau motor murah. Dulu mah naik Mio pelek 17 mah cewek udah nempel baik. Banyak, ya kan? Zamannya Grand, Mio baru-baru keluar, itu bongkar-bongkar motor. Belum ke pembalap, belum sebagai pembalap motor. 2013, 2012 baru ngikut-ngikut orang balap. Keluar malam, Matraman, Pemuda, Sentral, Kemayoran. Sering tuh ikut-ikut temen kita balap, bantu-bantuin bongkar. Kayak ntar malam balap ya di Taman Mini. Kayak ntar malam balap ya di karet. Oke, berangkat. Sampai gua SMK kelas 2, gua berhenti sekolah. Gua kerja sama orang di bengkel orang supaya gue bisa bongkar motor. Gue pernah bantuin di Condet, pernah bantuin TTM bongkar-bongkar motor, pernah bantuin Bayu BMC bongkar-bongkar motor juga sebagai asmeknya. Cerita pahit gue pas masih gue jadi asmek di TTM, gue dari Condet ke bengkel Ceger itu naik metro bang, belum punya kendaraan ada, cuman waktu itu lagi rusak. Bener-bener gue naik metro pulang pergi, Condet kampung rambutan. Saking gue pengen bisanya bongkar motor. Coba anak sekarang, mana ada yang kayak gitu, mikir udah duit, kagak mikir ke ilmu. Kalau orang dulu mah, kita mau dibayar seberapa sepeser sedikit apapun nggak masalah, yang penting kita bisa. Yang dicari ilmu soalnya. Kalau zaman sekarang tuh, ya materi lebih dibutuhkan. Mungkin ya gimana ceritanya pas Ogot pengen banget bisa bongkar motor tuh karena ngeliat temen aja, bantuin teman, kayaknya seru juga ya bongkar motor. Gue pengen bisa gue pengen bisa jadi suatu keahlian gue nanti buat masa depan gue juga pengen tahu ini itu biar gue nggak gaptek lah di dunia motor. Nggak ada niat sedikit pun buat bawa motor balap, nggak ada. Sempat dulu diajarin sama orang-orang dekat rumah, orang Condet, suruh bawa motor. Pernah di start-starin doang 200 meter. Cuman kalau buat ke trek kita nggak punya nyali. Sebenarnya sih nggak pengen ya jadi pebalap, bawa motor balap kayak gitu. Gara-gara ojok-ojokan musuh aja pada saat itu tahun 2017. Kita ditantangin musuh terus nih buat balapan. Kebetulan temen punya bengkel ada motor balapnya Mio banyak. Ya udah bro, namanya Nopri ya. Ya udah Pri, ini gue bawa motor lu. Buat main sama orang selatan ada namanya Golip. Bengkelnya Pandawa dulu tuh 2017. Ya udah Pri, sini motor lu gue bawa. Buat lawan si Golip nih bengkel Pandawa, nantangin gue mulu. Dikasihkan tuh sama teman gue ini karena mekaniknya teman gue sendiri, dia percaya sama gue. Gue bawa lah motor itu. Awal-awal itu di Taman Mini gue main dengan nominal yang lumayan. Motor teman kita menang nih, kita menang, dibal lagi sama musuhnya.
menang lagi motor kita. Nah, mau di part 3 nih, yang punya motor di bengkel temen Ogut nyerah, nggak punya duit sama sekali buat narok tangahannya. Emang kalau pada saat itu balap dia rame banget, rame banget, apalagi Taman Mini, wah parah. Nggak kayak sekarang. Tahun 2018 kenal lah gue sama Bang Kuda. Kalau itu awal pertemuan mah sebenarnya udah lumayan, bisa dibilang lumayan lama. Kenalnya sebenarnya udah lama, dari gue awal-awal bawa motor balap dengan si bengkel Nopri ini. Gue udah kenal Bang Kuda. Cuman pas waktu itu Bang Kuda kerja di AJM. Sampai akhirnya begitu saya bikin Vespa dan saya butuh joki, saya coba cari hubungin dari teman ke teman, sampai akhirnya ketemulah sama si kakek. Ditelepon lah gue, tiba-tiba, "Kek, ntar malam bawa motor bos gue ya, bisa nggak? Tolong cobain doang nyeting-nyeting, Pondok Indah." "Bisa bang, oke. Ntar dikasih nomor lu ya ke bos gue." Nah saya mikir ya, karena bobotnya kakek nih cukup ringan gitu kan. Ya mau nggak mau saya berusaha berhubungan sama kakek, dan sampai akhirnya Bosnya ngabarin nih jam 1, "Bro, di mana?" "Gue di nyampe Pondok Indah nih, OTW bos." Gue OTW diri dari Condet ke Pondok Indah sendiri. Dan si bosnya ini, AJM-nya ini, Om Jai, berdua sama anaknya dong. Anaknya pada saat itu umur SD lah, kelas 6. ya dia lah yang jadi joki yang di saya gitu. Thank you kak. Yang gue tahu kan kakek dulu bawa motor Mio, apa motor-motor Jepangan lah ya kan, kayak Beat, Mio gitu pada umumnya. Nah, dia ngabarin gue nih di suatu malam, minta nemenin nyeting lah ya kan. "Sorry kek, gue nggak bisa," gue bilang gitu, "malam ini nggak bisa. Nah, mungkin next kedepannya gue bisa nemenin lo." Nah, beberapa hari yang akan datang, si kakek ngabarin gue nih gue main nih malam ini di daerah selatan ya kan. Bawa apaan kek? Gue tanya dong ya kan. Bawa motor Vespa Matic. Gue heran kan ya kan. Wah, si kakek nyampe gak nih bawa motor Vespa ya kan. Itu awal-awal gua bawa Vespa ya, motor AJM warna merah, Vespa Sprint warna merah, dan dikenalinnya sama Bang Kuda. Di situ awal-awal gua bawa Vespa. Kaget sih di situ dia bawa Vespa Matic ya kan. Maksudnya dalam arti Vespa Matic balap gitu. Kan gue yang tahu Vespa Matic biasa aja gitu buat fashion doang. Nyeting lah tuh di Pondok Indah, belum ada anak-anak CTDRG belum ada sama sekali. Belum ada. Dulu tuh cuman iseng-iseng, nggak pakai duit, cuman modal klakson 3 kali, tet jalan terus. Itu pun nggak ada finishnya sama sekali. Terus sampai putaran balik Pondok Indah, gas terus. Dulu Vespa. Dulu nggak ada yang namanya kecot-kecot masalah ini, spek lah, ini itu. Anak Vespa tuh speeding, tarik-tarikan gas tuh pure kepuasan batin, hobi. Bukannya buat nyari duit, bukannya buat balap-balapan. Emang pure buat nyari kesenangan mereka aja. Nggak ada yang gila banget balap, nggak ada. Nah, udah tuh seiring berjalannya waktu, bawa motor Vespa Matic, ada acara lah tuh. Vespa tuning ya kan. Vespa tuning di Sentul. Tuh gua, kakek ngubungin gua lagi buat nemenin ya kan. Nemenin, dalam arti gua kaget, maksudnya yang biasa gue lihat kan motor-motor Mio pada umumnya. Ini gua ngeliat Vespa gitu balap ya kan. Kayak keong gitu jalannya. Nah, pada akhirnya si Bang Kuda ini buka bengkel sendiri, Bang. Bang Kuda buka bengkel sendiri di Lubang Buaya. Otomatis kan kita ngikut ke Bang Kuda. Awalnya berdiri Kuda Racing itu dari tahun 2018 ya. Akhir 2018.
itu udah mulai berdiri kuda racing. Cuma dulu masih sebatas di rumah. Cuma karena waktu itu ya dapat support lah dari dukungan-dukungan dari owner-owner yang pada punya motor. Nah itu akhirnya sama-sama mendirikan gitu. Jadi kuda racing berdiri itu berdasarkan dari teman-teman juga yang menginginkan saya untuk buka sendiri gitu. Sampai akhirnya di tahun 2019 itu udah mulai benar-benar kuda racing berjalan. Bikin motor juga tuh, Bang Kuda banyak kan. Ada Bungsu, ada Merus, ada Black Steel, ada Atom, banyak. Awal pertama kali Bang Kuda bikin Vespa itu ya motor coklat, motor elek coklat, Bungsu namanya. Pertama kali Bang Kuda bikin Vespa buat balap. Dulu mah balapan di selatan enak banget dah, nggak kayak sekarang rame banget anak-anak SMA. Dulu balapan di selatan, balapan lepas udah balik-balik, nggak keramaian kayak sekarang. Sekarang belum balap aja udah masuk postingan Instagram sama anak SMA. Jadi bikin kecium sama yang berwajib, dibubarin mereka nggak terima, kan bingung juga. Padahal mereka yang salah gitu kan. Orangnya istilahnya sifatnya kakek, terus ya etikanya dia juga, itu semua sebenarnya ke saya tuh klop. Mulai dikenal anak Vespa ya sama Bang Kuda ini, Kuda Racing. Bisa dibilang kalau nyeting motor nih sama dia, kalaupun lagi dapat kesulitan apa gitu, ya alhamdulillah bisa ketemu gitu. Misalkan lagi setting, oh ini bang begini, oh ini begini gitu, nyambung gitu. Sampai ya misalkan kalau bisa dibilang etikanya agak baik kalau kakek buat saya. Dia tuh ya cukup nauin lah gitu, ibaratnya dari susahnya saya sampai sekarang saya masih udah seperti ini pun ya alhamdulillah dia masih mau ketemu sama saya. Balap drag, balap liaran, sera. Sebenarnya sih balap malam sama siang itu yang membedain itu resikonya. Kalau siang kita di trek, disentul. Kalau balap malam resikonya udah lebih parah, nutup jalan orang, ngeganggu masyarakat. Sedangkan kalau lu balap di Sentul itu lebih terjamin. Pakai helm, wajib pakai jaket, celana panjang, sepatu. Dan sangat disayangkannya Sentul tutup gara-gara anak-anaknya juga nggak mematuhi protokol. Maunya merubung aja di setar, disuruh minggir sama Om Tinton kagak ada yang mau. Di atas duduk di atas tembok sera, diomelin, turun dia naik lagi. Parah dah, ada GoPay better lah. Emang gitu dah namanya anak-anak. Gue punya momen menarik banget sih sama si kakek. Jadi waktu itu malam ini balap nih, nggak jadi main. Nah besokannya tuh balap lagi si kakek di Sentul nih, di Sera ya kan. Nah dia tahu nih besokannya dia mau balap tapi malam ini dia balap. Nah kira gue sama-sama kesiangan nih sama dia bangunnya, pengen ke Sentul ya kan. Gue udah bangun siang ya kan, udah siang lah, maksudnya udah nggak mungkin buat berangkat ke Sentul. Balapan tuh hari itu di Sentul. Nah gue kan deket juga tuh sama bosnya, kakek diteleponin, gue diteleponin. Kira gue berangkat deh ke Sentul tuh, gue ke Sentul cuman berangkat naik motor berduaan doang. Resmi, sebenarnya Sentul bukan resmi juga ya bang. Sentul itu sama GoPay meter juga. Sebenarnya treknya aja yang lebih safety, lebih ya kalau siang kan emang itu tempatnya buat balapan ya. Udah gitu juga mau gaya kita gimana juga emang situ tempat balapan. Kalau malam kan kita nutup jalan, ganggu masyarakat.
Emang awalnya nggak niat bawa motor balap karena emang nggak boleh dibolehin sama orang tua kita ya. Udah gitu juga resikonya terlalu tinggi. Pada akhirnya mulai dikenal orang make kita, ya safety-nya aja kita jaga. Lama-lama juga orang tua support demi hobi yang tersalurkan. Kenapa enggak kalau orang tua, selagi itu bermanfaat buat kita dan nggak ngerugiin sama sekali orang lain, gue jalanin. Pas tahun 2019 di Sentul, gue bawa motor Mio selembaran Panda tuh, gue jatuh 100 meter dari setar, gue jatuh tuh, tangan gue patah sebelah kanan. Dibawa sama teman-teman gue ke tukang urut dekat rumah. Urut tuh gue pengen nangis. Temen gue pada ketawa aja gue nangis, tangan gue patah. Balik ke rumah, habis dah tuh tanyain sama orang tua, jatuh di mana? Kok bisa sampai kayak gitu? Sentul balapan. Ya udah besok-besok jangan bawa motor kayak gitu lagi ya. Ada orang tua gitu. Iya, anak mah kan namanya anak. Iya baik. Nah, memang dasarnya bangor. 3 bulan setelah kejadian itu tangan gue sembuh, udah bisa bawa motor lagi. Mulai dah tuh gue nyeting lagi, cuman di Sentul, nggak balap malam. Pokoknya abis semenjak gue jatuh itu only Sentul, mainnya Sentul, mau gimana pun caranya mainnya di Sentul. Gue nggak bisa balap malam. Gue nggak mau, bukan nggak bisa balap malam. Gue nggak mau balap malam, terlalu beresiko, ganggu masyarakat juga. Semenjak Sentul tutup, balap malam mulai rame. Cuman banyak yang ngasih input ke kita, banyak yang ngasih masukan kalau bisa pakai helm. Bener, makanya selama ini pun saya juga selalu bilang sama kakek tuh, mau lagi nyeting kayak mau kita main, kalau bisa pakai helm, minimal helm. Nah ya udah, makanya kita balap malam, cuman kita harus tetap safety nomor 1, kita pakai helm terus. Sebenarnya bukan dijadiin mata pencaharian juga ya balapan kita mah cuma nyambi, sisanya dagang. dagang spare part motor, dagang bensin. Sering juga orang nitip, kek tolong jualin dong. Alhamdulillah gue bisa bantu jual, kayak mobil, jual motor, ya apa aja lah yang bisa gue bantu. Alhamdulillah gue udah berkeluarga. Anak gue 1 perempuan. Gue pertama kali ketemu istri gue itu sosmed, di Instagram. Gue DM dia kan tuh, namanya perempuan awal-awal ya gitu dah, jual mahal, gengsi. Ujung-ujungnya ketemu dah tuh, main. Gue jemput dia, gue ajak nongkrong, kita jadian. Pacaran, dia juga sebelumnya udah tahu gue bawa motor balap. Awet dah tuh gue pacaran sama dia. Setelah 2 tahun gue pacaran sama bini gue ini, nikahlah gue. Dan akhirnya gue punya anak perempuan 4 bulan. Sebelumnya sih gue bandel banget, gue main perempuan, gue mabok, gue ini, gue itu. Semenjak gue nikah, alhamdulillahnya gue nggak sama sekali nyentuh minuman. Ngerokok pun sebelum nikah juga udah berhenti ngerokok. Emang dari keinginan diri sendiri berhenti ngerokok. Yang masih gue belum hilangin itu, gue belum bisa memanage keuangan gue. Masih suka boros, hal-hal yang gak jelas. Semenjak anak gue lahir, sebulan 2 bulan gue berhenti dulu off balap. Nah baru-baru ini lagi gue baru bawa motor balap lagi. Dan itu pun juga gue batasi, nggak sesering kayak dulu, nggak morsir balap kayak dulu.
balap. Kalau dulu kan balap. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang lebih dikurangi. Rada dikurangi karena emang tracknya juga susah, sentulnya juga tutup. Kalau sentulnya buka kita gas terus. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau bisa kita gas terus. Tiap hari juga kita gas kalau selama itu di lapangan. Kalau selagi itu di track, bukan di balap liar malam. Sangat disayangkan. Baru kemarin-kemarin ini anak CTDRG nih ceritanya nih. Polisi dibantai. Aduh, bro. Misalkan dengan kejadian itu, ya saya nggak bisa ibaratnya menyalahkan polisi itu ya nggak mungkin. Karena itu udah 100% dari diri kita sendiri sebenarnya yang salah. Gitu. Ya orang tua pakai seragam polisi, kalian masih sikat juga mah kalian nggak punya hati. Lihat sekarang jadinya kayak apa. Memang butuh lahan untuk apa istilahnya menyalurkan bakat gitu ya, menyalurkan hobi gitu. Cuma kan memang jalur kita kan kalau di jalan raya itu memang salah 100% salah. Saran gue sih supaya ngurangin balap liar malam di Jakarta ya sentul dibuka.